Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim 'azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa qad tahiyyatu ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ti sayyidal hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu ma'asyiral muslimin. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita bersyukur, bertawadhu, merendah diri menghadap Allah di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini, menghilangkan segala rasa riya, sum'ah, takabur kita, merasa diri kita hebat padahal ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita ini hanya makhluk ditugaskan di dunia untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan jin manusia hanya untuk menyembah Allah. Salah satu aplikasinya adalah ibadah Jumat. Saudara kita yang tidak ibadah Jumat berarti dia melanggar syariat Islam. Karenanya bersyukurlah Bapak sekalian, kita diberi hidayah untuk sholat Jumat. Itu yang harus kita syukuri. Begitu banyak mereka yang lalu lalang, berterbangan ke sana kemari meninggalkan Jumat. Itu namanya termasuk orang-orang yang lalai. Itu ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Lalai dari ibadah, lalai sholat, lalai zakat, lalai infak, lalai puasa, lalai kalau udah masuk bulan Rejab. Mereka mengatakan tidak terasa katanya. Kita dipukul oleh Allah, surat Al-Hasyr surat 59 boleh dibuka. Ayat 18 sampai 20. Kalau ngaji surat Al-Hasyr ini 2 jam pelajaran lah kira-kira. Tapi saya ingin singkat dalam khutbah yang sangat singkat ini untuk menyampaikan informasi Allah yang sangat simpel, mengingatkan kita untuk takwa Allah. Sebelum dilanjutkan Al-Hasyr, saudara, rasa syukur ini harus selalu kita bina, kita kembangkan, kita pupuk terus menerus. Kedua, salawat salam kita sampaikan bagi Rasulullah SAW. Ketiga, pemantapan iman takwa itu selalu khotib sampaikan di masjid manapun, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Makkah Al-Mukarramah, di Madinah, bahkan di Amerika sekalipun. Intinya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang profesor sekalipun kalau khutbah Jumatnya tidak menyinggung mengenai takwa, tidak sah khutbahnya. Karenanya khotib mengajak pribadi saya dan kita semua tentunya bukan nggak ada takwa, kita semua sudah ada takwa. Tapi peningkatan kualitas iman takwa itu penting. Karena hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun sudah berganti, saudara. Hari ini adalah Jumat 3 Januari 2025. Hari Jumat perdana kira-kira di tahun 2025 ini. Mari sama-sama kita isi dengan amal soleh, dengan iman takwa yang tanda kutip peningkatan kualitasnya lebih bermutu, peningkatan kuantitasnya lebih banyak ibadah kita, lebih banyak sedekah kita, lebih banyak qiyamul lail kita, lebih banyak kita tadzakkur kepada Allah,
mengingat kepada Allah, bangun malam untuk qiraatul Quran, untuk menghatamkan Quran, bukan nunggu bulan Ramadan yang sebentar lagi, tetapi mulai dari sekarang kita sudah menggemarkan diri untuk senantiasa mencintai Al-Quran. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya muhasabah yang sering jamaah dengarkan di berbagai mimbar, majelis ta'lim, pengajian, pondok pesantren, minggu pagi, Sabtu pagi, malam Jumat, bahkan kemarin puncaknya di malam tahun baru yang mengadakan acara-acara muhasabah itu, intinya adalah bagaimana kita mengingat salah satu surah di dalam Al-Quran yang ini tafsirnya sangat panjang, ya alladzina taqullah, wahai orang beriman, yang dipanggil kita semua orang beriman, yang enggak beriman enggak dipanggil. Karena ini khusus ayat ini ditujukan pada orang beriman. Ittaqullah, hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah. Takwa itu ada yang menerjemahkan takut. Takwa itu imtisalul li'awal, menjalankan perintah Allah, itu yang populer. Wajtinabun nawahi, menjalankan larangan Allah. Tapi dua kali ayat ini diulang oleh Allah. Di tengah-tengahnya itu wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah nafsun. Nafsun itu diri sendiri, nggak usah melihat orang lain. Ini banyakkan kita mengevaluasi orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, menghancurkan orang lain, menggibah namimah orang lain. Tapi susah banget kalau disuruh wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Padahal diri kita juga masih bobrok, masih salah, masih keliru dalam kognitif pemahaman terhadap agama kita, masih terlalu picik pemahaman Islam kita. Wal tandur nafsum, diri-diri kita ini kita evaluasi, kita muhasabahi. Kalau toh kita sholat, filosofi hakikat sholat sudah kita resapi atau belum, atau hanya sekedar gugur kewajiban. Kalau kita zakat, infak, sedekah, membangun masjid, membangun pondok pesantren, memelihara masjid, riayah, idarah, imarah, memakmurkan masjid, sejauh mana kita ibtigha mardhatillah, mencari ridha Allah, bukan ria'an nas, untuk dipuji orang lain. Yang itu sangat terlalu kecil sekali. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah berlalu 11 bulan yang lalu, setahun yang lalu, 2024 kita selesai. Yang sesungguhnya ada yang bilang, alhamdulillah saya panjang umur, padahal umurnya berkurang. Ini merupakan evaluasi, tidak perlu mengkoreksi orang lain. Mengkoreksi boleh kalau kita sebagai atasan. Mengkoreksi boleh ketika memang kaitan dengan kinerja. Mengkoreksi boleh. Tapi kalau dalam perspektif ibadah, saudara, sebaiknya mengkoreksinya diri kita. Karena yang tahu urusan kita tentunya kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum, kata Ali bin Abi Thalib. Hisablah dirimu dulu qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab. Sejauh mana pelaksana umroh saya? Apakah saya sudah umroh, sudah haji atau belum? Sedangkan uang kita banyak, investasi banyak, ATM banyak, tetapi kita belum umroh dan haji. Evaluasi dulu diri. Kalau nyampe nanti kita bulan haji yang sebentar lagi juga, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, berangkat haji, Dzulhijjah, kalau nyampe sudah. Dan juga kalau nyampe kuota porsinya. Makanya walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a itu ilaihi sabila. Istita'ah itu yang menjadi penting, saudara. Karenanya diniati dulu istita'ah itu, menabung dulu, mengumpulkan dulu. Dan istita'ah itu bukan hanya perspektif, hanya harta, saudara. Istita'ah kekuatan psikologisnya, istita'ah dalam konteks fisiknya, istita'ah dapat porsi berangkat atau tidak. Sidang Jumat jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, itu mengevaluasi.
sholat subuh saya, sholat zuhur saya, bacaan Quran saya masih mandek-mandek begitu aja. Saya belum tajwid yang bagus, qiraah saya belum baik, nagom masih saya harus betulin, tahsin Quran saya, belum lari ke ilmu fikihnya, bagaimana wudhu saya, bagaimana sholat saya, zikir saya, toharoh saya, zakat saya, bagaimana pelaksanaan puasa saya. Kalau saudara kaji apa itu puasa, kemana puasa, hikmah puasa, bagaimana pembagian puasa. Apakah kita tiap tahun puasanya masih kayak orang awam terus? Itu evaluasi, saudara. Jadi mengevaluasi akhir tahun yang sekarang menuju awal tahun ini adalah mengevaluasi ibadah kita kepada Allah. Kalau Allahu Akbar kita sampai Assalamualaikum ketika sholat, apakah pikiran kita ketika sudah takbir Allah Maha Besar masih mikirin utang, mikirin pekerjaan, mikirin keluarga, mikirin karir, mikirin pangkat? Allahu Akbar. Di mana Allahu Akbar berpasrahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih hubbu dunia, memikirkan dunia, saudara. Yang harusnya i'mal li dunyaka kana ta'ishu abada wa amal li akhirika kana katamutu godan. Ketika ibadah, besok mati saya. Harusnya ketika kita ibadah itu besok kita ingat bahwa kita akan mati, meninggalkan dunia penuh dengan tangisan, penuh dengan taubat. Ya Allah, ini sholat saya terakhir. Ya Allah, ini Jumat saya terakhir. Ya Allah, ini amal sedekah saya terakhir. Sehingga ada kotak amal dia isi. Dia tahu ini Jumat terakhir, dia isi itu kotak amal. Makmurkan masjid, budayakan cinta kita kepada masjid. Ada keran rusak, kipas angin rusak, AC rusak, sejauh mana kita peduli kepada masjid? Tidak mengatakan ini masjid kantor, ini masjid masyarakat, sama sudah. Kalau kita sudah bisa jahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah, itu yang diperlukan adalah amwalikum, harta-harta kita, baru anfusikum. Ini boro-boro anfusikum, dia berangkat ke Afghanistan, berangkat ke negara-negara yang sekarang perang. Kita katakanlah nggak usah ke sana, tapi mujahadah kita ada amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, di jalan Allah. Di Indonesia ini juga jalan Allah, saudara, sangat banyak. Karenanya muhasabah di awal tahun ini, perspektif Al-Quran surat Al-Hasyr, saudara, saya baca di beberapa tafsir. Tafsir apa saja? Wal tangdur nasum maqad gamat ligod. Ligodin itu artinya besok. Besok itu perspektif yang sederhana tahun 2025 ke atas. Tapi ligodin dalam ilmu tafsir adalah liyaumil akhirah, untuk hari akhirat. Apa sanggung saya? Apa bekal saya untuk liyaumil akhirah? Apa sanggung bekal saya liyaumil kubur, di hari kubur nanti? Sedangkan hari kubur itu adalah hari penantian yang sangat panjang. Kalau kiamat masih 10 tahun, 20 tahun atau 100 tahun di kuburan itu ya selama itu. Karenanya orang yang meninggal dunia, andaikan tuh ligodin itu besok saya mati, selesai. Berarti dia lama banget itu nunggu di kuburannya. Apa bekal yang sudah saya baca, saya persiapkan, baik harta, jiwa, dan lain sebagainya. Kesempatan yang sangat luas, Allah panjangkan umur kita di tahun 2025. Saudara, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha tahu apa yang sudah kita lakukan 2024 kemarin. Karena kita hayati Januari yang kita lakukan A sampai Z. Yang evaluasi diri kita, catatan malaikat tidak akan pernah hilang, saudara. Tapi kita pun bisa merefleksikan siapa kita. Februari kemarin apa yang kita lakukan, Maret apa, sampai Desember. Kalau teman-teman pegawai negeri yang biasa membuat laporan kinerja, itulah kita. Laporan kinerja kepada Allah SWT adalah ibadah. Bagaimana kita bisa menuntaskan kemiskinan, duafa, yatim piatu di kanan kiri kita. Sudah berapa orang yang sudah kita kasih beasiswa kalau kita banyak uang? Sudah berapa orang yang sudah kita umrohkan kalau kita merasa orang kaya? Andai kita tidak merasa orang kaya, dan memang kita bukan orang kaya, untuk diri kita sendiri seperti apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro.
Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu yang muhasabah. Seberapa besar anak kontribusi pendidikan kita beranak-anak? Cukupkah kita menyekolahkan anak-anak kita, titipkan sekolah, madrasah, pondok pesantren, kita sekolahkan ke apalagi yang sekolah notabene umum, tanpa bermaksud mendiskreditkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum, saudara. Tapi peran orang tua itu yang dituntut. Kulukum ra'in, kita pemimpin keluarga. Nak sholat, nak jamaah, nak baca Quran, nak ikut bapak ke musola, nak ikut bapak ke masjid. Sudahkah kita lakukan? Wa'mur ahlaka bis sholah, perintah keluargamu untuk sholat, minimal perintah. Lepas mereka masih asik main handphone, gadget 24 jam, nyaris anak-anak kita tergodalah handphone, termasuk istri kita, keluarga kita, saudara. Tugas kita sudah kita sampaikan. Itulah dakwah. Karena dakwah itu balighu anni walau ayat, satu ayat, satu kata, sholat, zakat, sholat, sholat, sudah kita sampaikan. Wa'mur ahlak sholah wastobir alaiha. Tentu kita sabar. Bukan hanya perspektif marah-marah, tapi kita sendiri ibda binafsik, memberikan contoh untuk keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan agama. Semoga khutbah singkat ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi pribadi saya tentunya, dan kita semua menambahkan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat di tahun baru mudah-mudahan lebih barokah, lebih makmur, lebih naik karirnya, dan juga diberikan kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan kita ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.